Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kan saya Anaba Arfindia Putri Komarudin, NRP 24010904, Prodi D4 Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai Enterprise Information System atau yang kita singkat AIS dalam manajemen pelabuhan dan logistik maritim. Kenapa topik ini sangat penting? Karena di era digital seperti sekarang, pelabuhan bukan lagi hanya soal kapal dan kontainer, tapi juga soal bagaimana informasi mengalir dengan tepat dan cepat, dan ACE adalah jawabannya. Pertama, kita kenali dulu apa itu ACE. ACE adalah sistem informasi yang terintegrasi, artinya semua proses bisnis dan sumber daya dalam organisasi pelabuhan bisa dikelola dalam satu sistem yang saling terhubung. Di slide ini ada 4 kunci yang perlu kita ingat. Integrasi data, semua data dari berbagai bagian pelabuhan terhubung jadi satu. Efisiensi pekerjaan jadi lebih cepat dan terkoordinasi. Keputusan tepat, manajemen bisa mengambil keputusan berdasarkan data real-time, sinkronisasi, pengiriman barang bisa dipantau secara akurat. Bayangkan AI seperti otak digital yang mengendalikan seluruh operasional pelabuhan. Sekarang kita lihat masalah yang terjadi sebelum dan sesudah menggunakan ACE. Nah, di sisi kiri ada tantangan manual di mana kita bisa lihat tuh kondisi yang kacau dan kompleks. Volume data sangat tinggi, banyak proses yang tidak sinkronisasi, dan semua dikerjakan secara manual. Ini sering menyebabkan keterlambatan dan kesalahan. Sedangkan di sisi kanan, transformasi digital setelah pakai AI semuanya berubah. Data terintegrasi, proses jadi terstruktur, dan informasi bisa diakses lebih cepat dan akurat. Intinya, AI mengubah kekacauan menjadi harmonisasi dalam operasional. Selanjutnya, ACE adalah konteks pelabuhan terdiri dari 3 pilar utama yang saling mendukung. Mari kita bahas satu persatu. Di mana pertama itu ada IRP, Enterprise Research Planning. Nah, ini adalah sistem untuk mengelola sumber daya internal perusahaan, di mana fokusnya pada keuangan, SDM, dan aset operasional pelabuhan. Yang kedua, SCM atau Supply Chain Management. Nah, ini sistem yang mengatur aliran barang, mulai dari pemasok, proses distribusi, hingga logistik. Domain utamanya adalah rantai pasok dan industri dan distribusi. CRM atau Customer Relationship Management ini sistem untuk menjaga hubungan dengan pelanggan, baik agen pelayaran, importir maupun eksportir. Nah, ketiga pilar ini bekerja sama sebagai satu ekosistem yang membuat pelabuhan menjadi lebih efisien. Selanjutnya kita masuk lebih dalam ke pilar pertama IRP. IRP adalah sistem yang menghubungkan seluruh sumber daya internal pelabuhan dalam satu platform tunggal. Nah, ada 5 modul utama yang dikelola IRP. Yang pertama ada keuangan untuk mencatat semua biaya operasional dan pendapatan jasa. Selanjutnya ada SDM untuk mengatur jadwal, absensi, dan evaluasi kinerja pegawainya. Selanjutnya ada inventory, mengelola stok suku cat alat berat. Operasional, perencanaan penggunaan kren, forklift, dan alat berat lainnya. Dan masih banyak lagi. Singkatnya, IRP itu adalah jantungnya sistem informasi pelabuhan. Nah, adapun penerapan IRP di lapangan itu. Sekarang kita lihat nih bagaimana IRP diterapkan secara nyata di lapangan pelabuhan. Ada 4 fungsi utama IRP yang langsung dirasakan di operasional itu. Yang pertama ada pengelolaan jadwal, memantau jadwal kapal seperti kapan kapal tiba, bersandar, dan berangkat. Selanjutnya ada pengendalian biaya, di mana setiap biaya operasional dicatat dan dikontrol secara digital, termasuk biaya bahan bakar.
Adapun monitoring aset di mana kondisi alat berat seperti kren dipantau secara real time agar tidak ada kerusakan mendadak. Yang keempat, dan semua ini bisa dilihat satu dashboard terintegrasi. Jadi dengan IRP tidak ada lagi pencatatan manual yang rawan salah satu atau hilang. Selanjutnya ada konsep SCM mengatur aliran rantai pasok, di mana pilar kedua adalah supply chain management. Nah, supply chain management ini sendiri mengatur pergerakan fisik barang dan informasi secara real time dari ujung ke ujung rantai pasok. Di mana slide ini kita bisa lihat alur lengkap rantai pasok maritim, mulai dari transformasi laut dan bongkar muat di kapal. Lalu masuk ke penyimpanan gudang yang optimal, kemudian distribusi akhir ke pelanggan. Tujuannya jelas untuk menurunkan biaya distribusi dan mencegah keterlambatan. Dengan supply chain management ini, pelabuhan bisa tahu persis posisi barang ada di mana, kapan tiba, dan kemana selanjutnya. Selanjutnya ada penerapan SCM dalam ekosistem terminal. Nah, dalam ekosistem terminal pelabuhan, SCM dibagi menjadi 3 zona kerja. Zona pertama ada berth atau dermaga. Ini adalah zona pertama saat kapal tiba. Nah, di sini teknologi digunakan untuk strategi pembongkaran kontainer dengan efisien. Yang kedua ada zona stacking yard atau ini area penumpukan kontainer. Supply chain management membantu menentukan kategori dan kapasitas penyimpanan gudang secara akurat. Selanjutnya ada zona 3 atau gate gerbang. Ini zona terakhir sebelum barang keluar terminal, pencatatan muatan truk, pengiriman dilakukan agar data selalu akurat untuk pelanggan. Nah, ketiga zona ini saling terhubung lewat sistem SCM, tidak lagi lewat secara manual. Selanjutnya ada konsep CRM menyatukan kepentingan pelanggan. Pilar ketiga ini adalah Customer Relationship Management, di mana CRM adalah strategi untuk memahami, memelihara, dan merespon kebutuhan setiap pelanggan pelabuhan. Siapa saja pelanggan pelabuhan? Yang pertama ada shipping agent, terus ada eksportir, terus ada importir, port authority, dan logistik company. Di mana CRM ini menghubungkan semua pihak ini melalui 3 fungsi utama. Ada database terpusat di mana semua data pelanggan tersimpan rapi, terus komunikasi proaktif di mana informasi disampaikan secara otomatis dan cepat. Yang ketiga ada peningkatan kualitas layanan, respon lebih cepat, personal, dan profesional. CRM ini membuat pelanggan merasa dihargai dan terlayani dengan baik. Nah, adapun penerapan CRM pelabuhan di genggaman klien itu, nah dengan CRM pelanggan pelabuhan bisa merasakan layanan yang jauh lebih baik konkretnya, seperti tracking pengiriman. Nah, pelanggan bisa memantau nih status kapal dan posisi barang secara real time lewat aplikasi. Selanjutnya ada penanganan keluhan. Ada sistem tiket otomatis yang merespon keluhan pelanggan dengan cepat. Setelah itu ada informasi jadwal di mana notifikasi otomatis untuk jadwal kapal dan clearance dikirim langsung ke pelanggan. Singkatnya, pelabuhan ada di genggaman klien 24 jam sehari. Selanjutnya ada ekosistem single source of truth. Nah, sekarang kita lihat nih bagaimana ketiga pilar tadi bekerja bersama sebagai satu ekosistem. Konsepnya adalah single source of truth. Artinya satu sumber data yang sama-sama bisa dilihat oleh semua pihak. IRP berada di belakang mengelola SDM, anggaran, dan aset. Sedangkan supply chain management berada di tengah operasional menjadi penggerak logistik. CRM berada di depan untuk menangani permintaan dan kebutuhan layanan pelanggan. Nah, ketiganya saling tersinkronisasi. Jadi tidak ada lagi data-data yang eh, data-data yang tidak valid karena kondisi di mana setiap bagian punya data sendiri-sendiri yang tidak terhubung. Semua orang dari direktur pelabuhan sampai petugas lapangan melihat data real time yang sama persis. Selanjutnya ada alur kerja terintegrasi. Lalu bagaimana nih alur kerja integrasi dalam 4 tahap?
Tahap pertama ada katalisi ataupun pengguna booking layanan dan memasukkan data awal ke sistem. Setelah itu, masuk ke eksekusi di mana data otomatis membantu penjadwalan kapal dan alokasi dana operasional. Selanjutnya, tahap ketiga itu dukungan di mana sistem mengeksekusi semua rencana, jadwal kapal, operator, dan alat berat siap bekerja. Setelah itu, resolusi ini barang terkirim, notifikasi dikirim otomatis ke semua pihak melalui CRM. Nah, semua tahap ini berlangsung secara digital, cepat dan akurat tanpa perlu banyak komunikasi manual. Selanjutnya ada studi kasus di mana perjalanan satu kontainer. Ini contoh nyata kontainer yang dikirim dari awal sampai akhir. Nah, semua ini ada tahap-tahapannya di mana tahap pertama itu orderan masuk. Nah, order masuk ini diurus oleh CRM, di mana perusahaan ekspor memesan pengiriman data langsung masuk ke sistem. Setelah itu, masuk ke rute dan gudang, ini diurus oleh SCM, di mana sistem otomatis menentukan jalur kapal terbaik dan alokasi gudang yang tersedia. Ketiga, angkut dan angkat, di mana ini eh, dibantu oleh IRP yang mengalokasikan kren dan operator yang tepat untuk bongkar muat. Setelah itu barang tiba di tujuan, status pengiriman diperbaharui secara real time dan pelanggan langsung mendapat notifikasi. Satu kontainer, 3 sistem bekerja sama. Selanjutnya ada manfaat strategi ACE, di mana dari semua yang sudah kita bahas, apa saja manfaat nyata penerapan ACE bagi manajemen pelabuhan. Nah, ada 4 manfaat utama nih. Yang pertama ada efisiensi operasional, di mana aktivitas lebih cepat karena informasi lintas divisi selalu tersedia dan terpantau. Yang kedua ada kualitas layanan, di mana visibilitas penuh bagi pelanggan, informasi selalu akurat dan terpercaya. Yang ketiga ada pengurangan biaya, di mana eliminasi pemborosan sumber daya dan pencegahan kesalahan akibat kelalaian dan administrasi. Yang keempat ada keputusan cepat, manajemen mampu merespon dinamika pelabuhan menggunakan dasar data yang akurat. Nah, semua ini pada akhirnya membuat pelabuhan lebih kompetitif di level nasional dan global. Nah, sudah pada sampai saat kesimpulan di mana eh, ACE bukanlah sekedar upgrade atau perangkat lunak biasa. ACE adalah transformasi cara berpikir dalam mengelola pelabuhan dari manual menjadi digital. Dari terpisah-pisah menjadi terintegrasi. Nah, 3 pilar ACE yang sudah kita bahas, yaitu IRP, SCM, dan CRM ini, yaitu optimalisasi mesin internal perusahaan, terus orkestrasi rantai pasok tanpa hambatan dan jaminan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Penerapan ACE ini bukan hanya soal teknologi, ini adalah fondasi logistik maritim modern yang menjadikan pelabuhan Indonesia mampu bersaing di tingkat global. Nah, demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua tentang peran sistem informasi dalam dunia maritim. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Saya terbuka untuk masukannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.